prinsip anti korupsi. Pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas berasal dari kata akuntabel, yang artinya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, akuntabilitas dalam seluruh bidang pekerjaan atau pelayanan mengandung prinsip akuntabilitas atau suatu keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya prinsip akuntabilitas, segala penyelewengan kewenangan dapat dicegah dan dapat diarahkan pada pencapaian tujuan lembaga dengan efisiensi, efektivitas, integritas, dan hasil yang seoptimal mungkin. Dalam konteks perguruan tinggi, dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi kepada para mahasiswa, lembaga pendidikan atau universitas harus terlebih dahulu mengandung prinsip akuntabilitas. Bila universitas memiliki prinsip ini dalam berbagai kebijakan dan praktik, maka pendidikan anti korupsi kepada para mahasiswa dapat dilakukan dengan lebih mudah. Yang kedua, transparansi. Transparansi adalah perihal tembus cahaya, nyata atau jelas. Prinsip transparansi menuntut seluruh proses kebijakan dilaksanakan secara jelas dan terbuka supaya masyarakat dapat mengetahui semua bentuk penyelewengan. Secara khusus, dalam pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa, mereka membutuhkan pola atau contoh nyata dalam hal kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran yang mereka dapat jadikan pedoman dalam melaksanakan fungsi mereka di tengah-tengah masyarakat. Ketiga, kewajaran. Dalam konteks pendidikan anti korupsi di kampus, dosen harus mengajar mahasiswa untuk menerapkan sifat-sifat kewajaran dalam melaksanakan tugas mereka. Sikap komprehensif dan sifat disiplin bermakna bahwa keseluruhan aspek membutuhkan pertimbangan, berlangsung terus-menerus, tunduk pada asas-asas yang ada, prinsip pembebanan, pengeluaran, dan tindak melebihi batasan, sedangkan fleksibilitas bermakna adanya kebijakan tertentu untuk mencapai tujuannya secara efisien dan efektif. Anggaran yang sudah diprediksi mencerminkan adanya prinsip fairness. Keempat, kebijakan. Kebijakan anti korupsi ini biasanya berupa undang-undang anti korupsi, undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, dan undang-undang peraturan lainnya. Adanya berbagai kebijakan ini akan memudahkan masyarakat untuk mengerti dan mengawasi kinerja para pejabat negara dan bagaimana mereka menggunakan biaya negara. Kelima, kontrol kebijakan. Prinsip kontrol kebijakan adalah upaya mengefektifkan kebijakan dan menghapus semua bentuk korupsi melalui lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia dan melalui upaya lembaga mengevaluasi dirinya. Reformasi sistem pengawasan kontrol kebijakan dilaksanakan melalui partisipasi, revolusi, dan reformasi di Indonesia dan menangani masalah-masalah pengawasan di Indonesia. Nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran berasal dari kata jujur, yang artinya lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Dalam konteks kehidupan mahasiswa, penanaman nilai kejujuran sangat urgen, karena nilai ini akan berpengaruh besar dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Karena itu, kejujuran harus mewarnai seluruh aspek pendidikan dan pengajaran dan mewarnai budaya akademik dan etos kerja seluruh sivitas akademika perguruan tinggi. Yang kedua, kepedulian. Salah satu nilai yang harus dimiliki oleh seseorang mahasiswa untuk menjadi pemimpin adalah kepedulian. Dengan adanya nilai ini pada dirinya, dia akan peka terhadap kebutuhan orang-orang yang dipimpinnya atau orang-orang yang ada di sekitarnya dan bersedia membantu mereka. Para pendidik harus mendidik dan melatih para mahasiswa untuk menunjukkan kepedulian terhadap proses pembelajaran, pemeliharaan sumber daya di kampus secara baik dan benar, keterlibatan dalam berbagai aktivitas yang memajukan kampus dengan berjuang untuk menghasilkan luaran atau produk ilmiah yang berkualitas. Ketiga, kemandirian. Kemandirian merupakan proses di mana seseorang makin dewasa dan mengurangi ketergantungan pada orang lain, sehingga dia mampu melakukan tugas dan tanggung jawab secara mandiri. Mahasiswa harus belajar mengelola kehidupannya dan semua hal yang menjadi tanggung jawabnya. Keempat, kedisiplinan.
Kedisiplinan berasal dari kata dasar disiplin. Kedisiplinan mahasiswa dapat dilihat dari kemampuannya dalam memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mengerjakan tugas akademik dan non-akademik. Secara psikologis, orang yang disiplin selalu memikirkan untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Akan tetapi, pemimpin lembaga dan dosen-dosen harus yang tahu menunjukkan kedisiplinan tersebut, sebab mereka harus menjadi teladan dalam kedisiplinan. Kelima, tanggung jawab. Tanggung jawab artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, siap menanggung risiko atas perbuatannya, menyelesaikan tugasnya dengan tuntas, menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Perguruan tinggi harus mendidik para mahasiswa melalui pemberian tugas dan kepercayaan atas hal-hal yang kecil. Keenam, kerja keras. Mahasiswa yang memiliki nilai kerja keras dalam dirinya, dia akan menunjukkan sifat-sifat yang tekun, kemauan yang kuat, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Pekerja keras sangat menghargai proses dan hasil yang sewajarnya dan secara sungguh-sungguh, bukan secara jalan pintas. Kepada mereka, perguruan tinggi harus membekali dengan tugas-tugas yang menuntut kerja keras, serta memberikan target-target yang harus dicapai secara terukur. Ketujuh, sederhana. Sederhana artinya adalah bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Nilai hidup sederhana dapat diperlihatkan melalui sikap yang menolak sikap-sikap tamak, iri, dengki, egois, serakah, konsumtif, dan sebagainya. Banyak orang yang melakukan korupsi karena gaya hidup yang tidak mampu menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan keuangannya. Perguruan tinggi harus mengajar para mahasiswa untuk memahami apa keunggulan dari hidup sederhana dan melatih mereka dengan berbagai kegiatan yang menanamkan nilai sederhana dalam jiwa mereka. Kedelapan, keberanian. Keberanian berasal dari kata dasar berani, yang artinya memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Seorang yang berani harus memahami siapa dirinya, yaitu perilakunya, sikapnya, dan sistem nilai yang membentuk karakter dan kepribadiannya. Dalam pertemuan-pertemuan diskusi, banyak mahasiswa yang diam, tidak mau mengeluarkan pendapat atau pemikiran, dan tidak peduli bila menjumpai ada hal yang salah. Karena itu, penanaman nilai keberanian harus dimulai dari hal-hal yang kecil, yaitu dari keberanian mengemukakan pikiran atau pendapat dalam pertemuan-pertemuan akademis dan non-akademis. 9, keadilan. Keadilan berasal dari kata sifat adil yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Nilai keadilan dimiliki oleh seseorang bila dia memiliki banyak wawasan dan pengetahuan yang akan menyediakan bagi dia banyak perspektif ketika menimbang-nimbang sesuatu untuk menyelesaikan masalah. Seorang yang berkeadilan harus mampu berpikir kritis. Itulah tadi pemaparan materi pada bab keempat. Selanjutnya sampai ketemu di pertemuan bab berikutnya.